Lagi dengan sendirinya kita masih bergabung dengan gereja Mindrin bagian Cina sana. Dan selepas didoakan, saya terbaring. Dan dalam keadaan saya terbaring, saya merasakan kasih Yesus sungguh nyata di dalam hidup saya. Hati saya masa itu hati saya benar-benar tersentuh, terharu, sebab saya benar-benar merasakan kasih Yesus itu ada. Dan dalam keadaan itu saya menangis dan mata saya masih dalam keadaan tertutup, dan roh saya terangkat. Dan di masa roh saya terangkat itu, saya melihat saya berada di satu taman. Saya pun tidak tahu itu taman Firdaus ke apa, tapi taman itu keadaan suasana dia sungguh indah, tidak yang dapat dibandingi di dalam dunia ini. Tidak dapat dibandingi walaupun 1% daripada apa yang saya lihat. Tidak dapat dibandingi dengan apa-apa yang kamu lihat di kaca TV, segala Korea, segala Jepun, Perancis, semua tidak dapat ditandingi keindahan. Dan setelah melihat keindahan itu, saya masih dalam keadaan terbaring dan saya terbangun. Dan saya mendengar suara, bangunlah. Selepas saya bangun, saya melihat satu rupa manusia, tapi saya tidak tahu itu adakah Yesus atau malaikat, sebab mukanya hanya cahaya, rambutnya panjang, dan selepas itu hati saya berasa sangat gembira, dan saya bermain-main di sungai di taman itu. Sebab di taman itu udah sangat indah, ada sungai, ada hewan-hewan, dan di belakang saya terdapat satu pokok yang sangat besar, dan di pokok itu ada buah apel. Dan orang itu memberikan saya buah apel itu. Dan saya mengambil dari tangannya, dan saya memakan buah apel itu. Jemaat Tuhan, apabila saya memakan buah apel itu, rasa buah apel itu tidak di dalam dunia ini, tidak dapat terkatakan. Manisnya buah apel itu sungguh luar biasa. Dan sepanjang saya berada di taman itu, saya tidak ingat lagi di bumi. Saya betul-betul teringat di bumi sudah. Sebab masa saya di taman itu, semua saya lupakan, segala penderitaan, kelukaan, cabaran, dan apapun cabaran dalam hidup, semua itu hilang. Saya tidak rasa sudah. Dan saya merasakan macam saya tidak mau balik sudah di bumi pada saat itu. Saya tidak tahu apakah yang saya makan itu adalah buah kehidupan atau apa, tapi itulah apa yang saya nampak dalam alam roh pada masa itu.
Saya tidak dapat mengungkapkan betapa indahnya, betapa amannya hati berada di taman itu. Adakah itu taman Firdaus atau apa, tapi itu adalah penglihatan yang saya nampak yang betul-betul jelas. Dan selepas saya tidak tahu berapa minggu saya terbaring, dan semasa saya masih terbaring itu air mata saya terus mengalir berlinangan, dan saya tidak sadar siapa yang membangunkan saya, dan saya terjaga. Dan apabila saya terjaga, di dalam hati saya betul-betul ada penyesalan, sebab saya tidak mau balik saya di bumi pada masa itu. Jemaat Tuhan, surga itu benar-benar nyata. Jika kita sia-siakan peluang yang Tuhan berikan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, semuanya itu akan sia-sia. Sebab itu di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kejarlah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sebab seperti yang telah kita dengar, api terakhir akan dicurahkan, dan marilah kita capai, mari kita rebut api itu. Kuatkan iman percaya kita, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Sebab dalam Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jemaat Tuhan,
Kasih Yesus sungguh murni. Capailah apa yang ingin disampaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Seperti yang Gembala Sidang selalu katakan, berdoa, baca Alkitab, dan melakukan hingga kamu dapat melihat, sehingga kamu roh terangkat seperti apa yang telah saya lihat. Dan pada masa itu kamu akan memahami dari dalam hatimu bahwa surga itu nyata dan surga itu sungguh aman. Apabila kamu melihat sesuatu seperti itu, dunia ini kamu akan rasa tidak berguna lagi. Saya katakan surga itu betul-betul nyata jemaat Tuhan. Capai apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Jangan kejar apa yang ada di dalam dunia. Pelayanan ini saya percaya Tuhan Yesus sendiri yang telah memulaikan. Dan apabila Tuhan memulaikan, tidak apa yang dapat menghancurkan. Karena siapa yang dapat menandingi Tuhan Yesus kita. Amin. Dan firman Tuhan sampai sini saja. Mari kita sembah Dia.